yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya dibagikan. Hari ini tanggal 11 Agustus bahwa kita yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya dibagikan. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi tahun ini. Kick off akan dimulai di bulan Oktober. Memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai. Hari ini akan dijelaskan segala step by stepnya. Sudah ada 6 klub yang sudah bergabung. Detailnya semuanya nanti akan disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk atensi media yang luar biasa. Saya mewakili segenap pemain putri yang sangat merindukan kompetisi. Sekarang mereka sedang sangat bersukacita dan berbahagia. Saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Paulus dan Pak Ketum PSSI yang sudah benar-benar bekerja keras untuk menciptakan supaya kompetisi ini bisa di-launching hari ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Pak Erik, Ketua Umum PSSI, untuk menjelaskan bagaimana sejarahnya dan sampai adanya hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Liga yang terus punya komitmen bersinergi dengan program-program besar yang ada di PSSI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemilik klub dan perwakilannya yang hadir ataupun yang memang diwakilkan, bahwa tanpa kalian tidak mungkin juga liga ini bisa berjalan atau lahir seperti yang diharapkan. Kepada para pemain yang bisa kita lihat Bu Vivi terharu tuh, makanya nadanya blebek. Jadi itu perjuangan panjang dari kita, ya. Dan tentu dari PSSI, Pak Sekjen, dan juga nanti manajemen secara profesional Pak Teddy, bahwa kita kadang-kadang melihat sebuah proses itu sepotong-sepotong tanpa memikirkan resiko daripada ketika kebijakan itu diambil. Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomor 2-kan oleh kepengurusan PSSI 1. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan. Sri Kandi Cup sebagai bukti, kita juga menggulirkan lagi komitmen bagaimana kelompok umur di bawahnya bisa terus meningkatkan prestasi. Kita hadir negara-negara yang besar di sepak bola. Ada Thailand yang
juga merupakan sering masuk Piala Dunia Putri hadir. Lalu juga ada pesaing kita nanti Malaysia Singapura ya, yang kemarin kita di Liga 2 putri kita juara back to back ya di divisi 2. Sekarang tentu Singapura di dalam divisi itu. Lalu sekarang kita mulai meningkat. Kita akan berkompetisi dengan Malaysia, Filipina dan lain-lain. Artinya ada keseriusan. Dan hadir juga di sini ada Saudi Arabia, Jordan, Hong Kong. Jadi kita coba benchmarking. Yang pembinaan hari ini juga saya rasa nggak pernah ada. Ya kompetisi kontinu seperti hari ini. Ada U8, U10, U12, U15, U18. PSSI juga memutar piala Suratin untuk yang senior yang juga lakukan juga di bawah U14, 16. Jadi kita lakukan semua. Dan ini sayangnya dilihat sepotong-sepotong. Bahwa tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut. Sepak bola Indonesia sudah bangkit. Bukan karena kerja individu, tapi kerja kita semua. Di sini PSSI, liga, klub, pemain, komitmen juga dari teman-teman stakeholder sepak bola di luar negeri dan lain-lain. Jadi sama seperti Bu Vivin, saya bersyukur, terharu ya, di mana gelombang persepsi yang berubah-berubah, kita tidak pernah berubah PSSI. Bahwa kita tidak pernah menomorduakan sepak bola wanita. Rencana kick off untuk Indonesia Women's League akan dilakukan tanggal 17 Oktober. Itu rencana kita akan lakukan di Sumantri Bojonegoro. Diawali dengan pertandingan antara Persita dengan Persija, di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek. Karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien. Ada 6 klub yang sudah berkomitmen untuk ikut, yaitu dari Bekasi FC, Persikap Depok, kemudian ada Dewa United, Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan satu lagi Garuda Yaksa. Jadi 6 tim semua sudah berkomitmen. Kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan owners club, termasuk proses pembahasan teknis, kemudian termasuk ada drafting pemain di awal karena kita ingin membuat suatu pemerataan di awal liga ini, sehingga kita melakukan proses drafting dan sudah dilakukan semua. Jadi konsepnya adalah centralized turnamen dengan konsep sports festival dengan beberapa modifikasi di pertandingan yang akan digabungkan dengan pertandingan di putranya. Jadi akan ada beberapa modifikasi. Jadi penjelasan teknis seperti itu. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin kita bisa lanjutkan di sesi Q&A.